Halo Sobat Aviasi, tahukah kalian kalau harus memvalidasi ulang data pada PEL Online? Kenapa? Pertama-tama PEL Online adalah website di mana kita dapat mengurus license. Pada mulanya, pengurusan license masih dalam bentuk manual proses. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sistem pelayanan terpadu harus mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat. Maka dibuatlah PEL Online untuk memberikan kepastian hukum, mendekatkan pelayanan, proses yang cepat, mudah dan transparan, juga memanfaatkan teknologi sehingga layanan dapat diakses lebih luas. Data yang didapatkan untuk PEL Online diperoleh dari data manual yang dimigrasi ke database PEL Online. Data yang sudah ada di database PEL Online harus direvalidasi. Mengapa? Agar data pemegang license terupdate secara akurat dalam database DKPPU. Berikut adalah beberapa manfaat memperbarui database. Mengubah data yang tidak akurat menjadi informasi yang lebih akurat dan terkini. Menghindari kesalahan dalam memasukkan data baru dengan mengubah data yang sudah ada. Menghindari duplikasi data. Menjaga konsistensi data dengan mengubah data yang sudah ada. Memungkinkan data diatur secara terstruktur dan konsisten, sehingga mudah diakses. Mempercepat dan mempermudah identifikasi data. Mengontrol data secara terpusat. Menyimpan data agar lebih aman, dan masih banyak keuntungan lainnya. Dengan itu, dalam proses ini diperlukan revalidasi data oleh operator untuk mencocokkan data agar sama dengan aktual dengan cara isi username, password, dan CAPTCHA. Jika muncul pesan seperti ini, maka silakan Anda melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Pada halaman utama terdapat 3 kotak yang memiliki fungsi berbeda. Untuk revalidasi data, klik pada kotak Employee Profile. Jika data Anda belum ada, klik ORG Update. Pada kolom ini isi nama, tanggal lahir, dan type. Lalu setelah data ditemukan, baru dipindahkan ke database dengan melampirkan license terakhir dan surat penerimaan karyawan. Terdapat 2 kategori, permanen dan temporari. Permanen untuk pindah organisasi secara permanen, sedangkan temporari digunakan untuk pindah organisasi secara Lalu sementara. Anda dapat mencentang kalimat di bawah dan mengisi notes. Selanjutnya, klik Update. Lalu nama Anda akan terlihat pada kolom ini. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah update data diri dengan klik Action button berwarna biru. Pada kolom ini Anda diminta untuk melengkapi data diri yang sudah ada. Anda dapat memperbaiki nomor KTP, NPWP, job description. Anda dapat memperbarui address info dengan mengisi alamat, negara, provinsi, kecamatan, RT dan RW, kabupaten dan desa. Lalu mengisi kontak info. Dan juga Anda harus mengupload foto terbaru dengan 70% tampak wajah, background merah dengan resolusi minimal 2 MP. Lalu upload KTP Anda. Lalu ubah status menjadi aktif dan klik upload. Selanjutnya, Anda bisa kembali pada halaman sebelumnya. Pada halaman ini terdapat 2 kategori, aktif dan inaktif. Aktif artinya personel masih menjadi bagian dari organisasi tersebut. Jika personel tersebut sudah tidak bekerja lagi pada organisasi tersebut, maka yang bersangkutan bisa dinonaktifkan melalui aplikasi. Selanjutnya, Anda dapat melakukan revalidasi data dengan mengklik Action button Setting. Halaman ini adalah halaman submission list, dan ini adalah histori dalam melakukan pengajuan. Untuk melakukan revalidasi, klik Revalidate. Pada halaman ini, Anda diminta update halaman data revalidasi data, yaitu dengan mengisi format basic certificate. Jika memiliki AML, isi kolom AML No, First Issued Date, Valid From dan Valid Until. Selanjutnya pada kolom ini terdapat 2 kategori, airframe dan avionik. Di kategori airframe terdapat 4 kategori. Yang pertama adalah A1 airframe fixed wing dan A3 piston engine.
Yang kedua adalah A1 Airframe Fixed Wing dan A4 Turbine Engine. Yang ketiga adalah A2 Airframe Helikopter dan A3 Piston Engine. Yang keempat adalah A2 Airframe Helikopter dan A4 Turbine Engine. Selanjutnya mengisi kolom manufaktur dan mengisi type rating, lalu mengisi isu date dan status. Selanjutnya pada kategori avionik harus lengkap C1 radio, C2 instrumen, dan C4 elektrikal. Mengisi manufaktur, mengisi type rating, lalu mengisi isu date dan status. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menambahkan training yang pernah dilakukan. Selanjutnya Anda diminta melengkapi dokumen yang harus diupload, berupa basic certificate, atau keduanya, IKTP dan license. Selanjutnya Anda dapat mengisi notes dengan keterangan contohnya, rating sudah sesuai dengan data yang dimiliki. Lalu memberi centang pada kotak di bawah dan klik submit untuk mengirim data teknis agar dapat diverifikasi oleh staf. Selanjutnya setelah Anda melakukan revalidasi data maka PEL Officer akan melakukan pengecekan pada data yang Anda upload. Jika data yang Anda upload tidak lengkap atau tidak sesuai maka PEL Officer akan meminta Anda melengkapi data yang belum lengkap. Jika data yang Anda upload sudah lengkap, maka data Anda akan disetujui dan akan terlihat di dashboard Engineer Crew. Mudah bukan? Untuk lebih jelasnya dapat diakses pada link berikut ini. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi IT Support yang tertera. Dan juga Anda dapat mengakses manual book dan video tutorial pada kolom di bawah. Terima kasih. Anda dapat menghubungi kami di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaykudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Subdirektorat Personel Lisensi Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara.